Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Kalaupun demonstrasi menolak RUU HIP kemarin berlangsung dan cukup viral di media sosial, namun media massa belum begitu tertarik nampaknya untuk menampilkannya, apalagi menjadi headline, kecuali Republika hadir di halaman 3 dengan judul berita DPR janji stop RUU HIP. Jadi DPR berjanji lagi ya. DPR menunggu surat pemerintah untuk proses penghentian RUU HIP. Jadi ketika itu sekitar pukul 14.50 WIB, 3 pimpinan DPR yaitu Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasko Ahmad, dan Rahmat Gobel menemui perwakilan masyarakat atau massa, yaitu ada Yusuf Martak, Sobri Lubis, Habib Muhsin, hingga Ahmad Mihdan. Nah, di sana kemudian DPR dalam hal ini adalah Aziz Syamsuddin ya, mengatakan bahwa pihaknya DPR akan melakukan upaya untuk ya meneruskan aspirasi ini ya, dengan mengatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan penyetopan ini, tentu dengan mekanisme itu akan kita lalui dengan tatib dan mekanisme yang ada di dalam undang-undang, kata Aziz Syamsuddin. Jadi menarik ketika DPR terus didesak kemudian berjanji untuk menyetop dan melalui mekanisme. Saya pikir ini sangat penting, walaupun sebenarnya dalam konteks yang sederhana kita bisa bertanya kenapa melalui mekanisme yang ada RUU seperti ini bisa lolos, kan begitu ya, sekalipun ada satu partai yang secara tegas itu menolak dan tidak menandatanganinya. Namun di sini kita bisa mengerti, sahabat kalian, bahwa dalam konteks demokrasi memang kita harus senantiasa melek ya, sadar dengan berita itu, karena sebagian itu kalau tidak direspon, misalnya seperti RUU HIP ini akan melenggang menjadi undang-undang, pada akhirnya tiba-tiba masyarakat kaget, terkejut, dan kita tidak bisa berbuat banyak, sekalipun masih ada langkah untuk kemudian melakukan perlawanan melalui judicial review lewat MK. Namun jauh lebih baik sebenarnya ketika masih dalam draft berupa rancangan, yaitu masyarakat bergerak. Nah, poin yang menarik untuk kemudian ke depan kita pelajari adalah bahwa bangsa Indonesia ini sesungguhnya adalah bangsa yang belum sepenuhnya itu berorientasi di dalam pembangunan ataupun pembuatan regulasinya, berorientasi sepenuhnya kepada kebutuhan dan kepentingan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu banyak hal-hal yang kemudian rakyat sendiri harus cerdas. Di sini juga penting untuk kemudian rakyat mengerti ya mana yang secara gerbong melalui partai politik dan pemimpin, dan termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh masyarakat yang berseru dengan kekuatan aspirasinya untuk ya melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan ke depan. Di saat yang sama seharusnya media internet yang kita genggam ini juga mengasah ya kepedulian kita terhadap konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab kalau tidak, maka bangsa ini dan kita semua nanti akan merasakan hal-hal yang kita sendiri tidak tahu. Tahu-tahu sudah jadi seperti itu. Nah, inilah mungkin yang dapat kita temukan ya, solusi yang misalnya menjadi katakanlah kehampaan di masa yang sebelumnya. Pada saat yang sama kita juga mesti mengerti bahwa tidak seluruh media itu betul-betul menganggap bahwa setiap berita itu layak untuk kemudian mereka publikasikan. Ini menandakan bahwa sebenarnya umat Islam penting untuk berafiliasi mendukung media-media Islam yang ada. Karena hanya media-media yang senyawa, media-media yang mengerti atau setidak-tidaknya patuh pada kaidah jurnalistik itulah yang kemudian bisa membersamai masyarakat di dalam denyut nadinya, di dalam proses segala hal yang kemudian terjadi di dalam lingkup kebangsaan dan kenegaraan kita. Ini juga menjadi sebuah tantangan besar. Dan terakhir, untuk generasi muda, ya media sosial harus menjadi sebuah sarana untuk kita memberikan pencerahan, pada saat yang sama juga memberikan perspektif yang membangun agar apa yang kemudian kita hadirkan di ruang publik melalui media sosial yang kita miliki
itu betul-betul memberikan nilai manfaat dan maslahat. Demikian sahabat kalian yang berbahagia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.